Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasongko, Asisten Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mengampu praktikum elektronika analog dasar yang untuk tahun ini atau semester ini diadakan secara daring karena masih dalam keadaan pandemi. Untuk modul selanjutnya ataupun pertemuan selanjutnya, jika keadaan sudah membaik, semoga kita bisa praktikum secara luring atau offline. Lalu untuk modul 1 yaitu mempelajari tentang penyarah atau rectifier. Sebelum masuk ke simulasi atau video praktikum hardware-nya pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar dari ataupun apa sih tentang penyarah. Nah, apa sih penyarah itu? Penyarah atau yang biasa kita kenal dengan rectifier yaitu suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi untuk mengubah sinyal AC yaitu arus bolak-balik menjadi DC, arus searah. Untuk kehidupan sehari-hari kita bisa menemui contohnya yaitu charger HP. Lalu di dalam rangkaian penyarah itu pasti ada sebuah komponen utamanya, yaitu di sini kita sebut dengan dioda. Karena dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Seperti ini. Ini adalah simbol dari dioda. Di sini ada anoda, positif, dan katoda. Di sebelah kanan ini ada katoda, yaitu negatif. Nah, positif ini negatif untuk lebih komponen nyatanya itu seperti ini nantinya bentuknya. Di sini itu ada anoda yaitu positif, lalu ada katoda negatif. Untuk pemasangan seperti ini berarti meloloskan yang positif. Seperti tadi, memiliki karakteristik melewatkan arus listrik ke satu arah. Dan yang di negatif ini dia akan diblok. Jadi dia tidak akan lewat. Jika dipasangnya terbalik, maka yang diloloskan yang negatif kalau yang dipasangnya terbalik. Seperti itu. Lalu untuk nanti ada macam-macam penyarah. Di sini nanti kita akan mempelajari penyarah setengah gelombang, gelombang penuh, lalu penyarah yang terakhir penyarah jembatan. Untuk macam-macam penyarah ini di sini tuh sebenarnya sama semua, bedanya nanti pada komponen diodanya, jumlah komponennya. Yang setengah gelombang itu ada 1, gelombang penuh itu ada 2, dan penyarah jembatan itu ada 4 dioda. Dan untuk nanti itu outputnya bisa dikasih filter ataupun yang tidak, nanti kita akan mempelajari semua. Lalu untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Untuk setengah gelombang tanpa filter, di sini diodanya hanya 1. Lalu di sini diodanya hanya 2. Dan untuk yang jembatan itu memakai 4 dioda. Lalu di sini ada penyarah setengah gelombang filter C. Di sini sama dengan penyarah ini, penyarah setengah gelombang yang ini. Lalu bedanya di sini kita menggunakan filter atau penyaring yaitu memakai kapasitor. Di sini juga ada penyarah gelombang penuh dengan filter C. Di sini filternya. Lalu di sini ada filter CRC. CRC. Di sini memakai 3 komponen filter. Lalu ada contoh gambar gelombang tanpa filter. Di sini dicontohkan setengah gelombang. Lalu dari awal ini yaitu input sinyal AC masih keadaan sinus 220 volt positif.
positif, negatif, positif, negatif. Lalu dari arus AC 220 volt masuk ke rangkaian penyearah, yaitu di sini ada sebuah komponen dioda namanya yang tadinya memblok satu sinyal. Di sini dipasangnya anoda, terus di sini katoda, berarti dia memblok katodanya. Hasil inputannya, hasil outputnya dan nanti seperti ini. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Karena yang di bawah ini ada sinyal negatif yang diblok tadi oleh katoda ini. Nah, untuk gelombang penuh sama, hanya saja dia memakai dua dioda. Untuk hasilnya, dia dari positif, negatif, positif. Di sini yang negatif itu diblok, namun dia di backup oleh D2, yaitu dioda yang kedua. Jadi di sini ada sinyal outputan dari D1, maksud saya D1. Lalu muncul lagi sinyal outputannya dari D2, lalu ada D1. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada yang kosong karena memakai dua dioda. Lalu untuk gambar gelombang yang penyearah jembatan sama, yaitu dari tegangan AC kita ubah menjadi tegangan DC. Nah, untuk sistem kerjanya yaitu ada keadaan pertama dan kedua. Saya jelaskan yang keadaan pertama dulu. Misalnya pada periode pertama, pada sisi A ini, adalah tegangan positif dan sisi B yang bawah di sini itu adalah negatif. Maka dari A ini positif menuju ke dioda 1 dan dioda 4 dapat menghantarkan atau melewati arus karena kedua dioda ini pada posisi forward bias atau bias maju. Sedangkan untuk dioda D2 dan D3 ini dalam keadaan bias mundur atau reverse bias. Jadi tidak akan dapat dilewati arus. Begitu dengan keadaan kedua. Untuk keadaan kedua, pada saat periode kedua ini, maka sisi A akan menjadi tegangan negatif dan sisi B akan menjadi tegangan positif. Maka dioda D2 dan D3 dapat menghantarkan atau dilewati arus karena kedua dioda ini pada posisi forward bias atau bias maju. Sedangkan D1 dan D4 akan berada pada posisi reverse bias atau bias mundur, sehingga tidak dapat dilewati arus. Jadi kebalikan seperti itu ya. Lalu di sini ada penyearah memakai filter. Di sini kita nanti akan menggunakan filter C, yaitu kapasitor. Untuk alurnya yaitu dari arus AC menuju ke rangkaian penyearah yang ada diodanya tadi. Nah, kemudian karena sudah ketemu dioda, maka arah kepotong atau dipotong dari yang sinyal negatifnya itu jadi sinyal positif-positif. Lalu di sini ada filternya, yaitu kapasitornya tadi. Untuk kapasitornya tadi ini gambarnya nanti jadi seperti ini, dari naik tidak sampai turun karena sudah difilter dengan kapasitor yang namanya nanti ripple untuk selanjutnya ini. Nah, apa sih itu ripple? Kapasitor mengisi dengan cepat pada awal siklus sinyal dan membuang dengan lambat setelah melewati puncak positif. Ketika dioda di bias mundur atau di bias mundur. Variasi pada tegangan keluaran untuk dua kondisi, mengisi dan membuang, disebut dengan tegangan ripple atau ripple voltage. Semakin kecil ripple, maka semakin baik pemfilteran. Di sini ada dua contoh, yaitu yang A ini penfilteran kurang baik, yaitu kurang efektif, dan sini ada yang B, penfilteran lebih efektif. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dari naik, lalu turunnya ini agak jauh, lalu naik lagi, turun lagi, lalu naik lagi, seperti itu. Gitu terus.
Nah, tegangan ripple peak to peak, puncak dari sini ke sini. Nah, untuk yang B ini bisa dikatakan dengan lebih efektif karena dia naik, turunnya itu sedikit lalu bisa naik lagi. Kapasitornya itu terisi dengan baik gitu. Jadi sebelum kapasitor atau tegangan itu habis, kapasitor sudah mau mengisi lagi. Belum habis mengisi lagi seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti saya akan jelaskan di simulasi Proteus. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya yang nanti kita akan bahas atau kita pelajari. Yang pertama ini ada penyarah setengah gelombang tanpa filter. Kenapa dikatakan tanpa filter? Karena tidak ada filternya, yaitu kapasitornya di sini nanti. Untuk sebelumnya, nanti untuk membuat rangkaian ini seperti pada semester kemarin, yaitu pengukuran besaran listrik, yaitu PBL. Untuk cara mencari komponennya, klik P ini, lalu bisa diketikkan di sini. Semisal mencari resistor atau yang kita butuhkan nanti. Masih ingat semuanya kan? Nah, untuk komponen yang lainnya seperti indikator dari tegangan yaitu multimeter atau osiloskop ini bisa kalian cari di sini. Pokoknya dipelajari yang kemarin yang sudah diajarkan pada semester 1. Di sini saya akan menjelaskan langsung dari rangkaian ini. Yang pertama ada tegangan AC yaitu 220 volt menuju ke TR1 yaitu trafo atau transformator yang nantinya diturunkan, berarti ini trafo step down, penurun tegangan, diturunkan ke 12 volt CT dan 12 volt. Di sini ini tegangannya masih AC atau bolak-balik. Lalu menuju dioda. Di sini karena dipasangnya anoda dulu, berarti yang diblok adalah katoda yang negatif. Lalu masuk ke resistor beban atau resistor di sini berfungsi untuk menghambat dari tegangannya. Lalu masuk ke CT atau current transformator. Dan juga di sini ada multi atau indikator dari tegangannya. Silakan dipasang sendiri. Nah, di sini kenapa setelah melewati ini arus setelah melewati sini itu menjadi DC. Kenapa di sini kok AC, Mas? Karena simulasi ya harusnya itu DC, tapi kemarin saya coba pakai DC itu seperti error seperti itu. Mungkin dari sistem dari simulasinya itu ada bermasalah seperti itu. Harusnya ini DC. Makanya di sini saya tulis DC volt. Tapi nanti untuk pada saat kalian merangkai, kalian itu klik yang AC voltmeter ini. Tapi dikasih keterangan seperti ini ya, DC ya. Karena ini yang asli adalah DC volt. Ini karena error saja, karena simulasinya. Nanti untuk bagian hardware-nya nanti itu tetap memakai multimeter dan itu nanti indikatornya jadi DC volt karena penyearah. Jadi dari tegangan AC arus bolak-balik menjadi DC arus searah. Nah, di sini hanya indikatornya saja ya. Saya tekankan lagi. Pokoknya di sini nanti namanya atau arusnya sudah menjadi DC. Nah, lalu di sini menuju ke osiloskop. Channel A dan channel B ini. Di sini osiloskop berfungsi untuk memonitor gelombang dari atau outputan dari rangkaian ini. Langsung saja kita simulasikan, kita klik play di sini. Nah, di sini kita lihat untuk penyarah setengah gelombangnya yang tanpa filter, yang seperti saya katakan tadi, di sini arus AC-nya itu masih sinus ya, belum ada yang diblok. Setelah masuk ke dioda sudah diblok menjadi positif saja ya. Kemana ke ini arus
yang negatifnya itu sudah dipotong oleh dioda ini. Nah, di sini juga bisa kalian otak-atik sendiri. Yang untuk time per diff-nya itu ini pentok semua ya. Untuk pole per diff-nya juga dikasih paling pojok ujung ini. Lalu untuk gelombangnya ataupun waktunya itu kalian bisa tentukan sendiri. Bagaimana nanti gambarnya itu menjadi mudah seperti ini. Ini kan tidak begitu sulit ya. Satu gelombangnya itu, dua gelombangnya itu berapa kotak seperti itu. Untuk kalian kalau masih kurang kecil itu bisa dikecilkan lagi, tapi apa namanya, tidak tenang dari gelombangnya bisa dinaikkan lagi. Kalau seperti ini kan kebesaran, tidak menghabiskan dari buku milimeter bloknya, lebih baik dipaskan seperti itu. Untuk tinggi rendahnya gelombang bisa kalian atur. Dan ini untuk channel 1 dan ini untuk channel 2. Mas gimana kalau seperti ini gelombangnya itu tabrakan. Nah, kalian bisa turunkan seperti ini. Bisa kalian otak-atik sendiri. Seperti di semester 1 di pengukuran besaran listrik ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita stop ke rangkaian selanjutnya yang setelah saya buat. Nah, di sini sudah saya buat penyarah gelombang penuh, tapi dengan tanpa filter. Nah, di sini karena gelombang penuh memakai dua dioda yang seperti saya jelaskan awal tadi. Di sini dari tegangan 220 volt AC menuju ke trafo, lalu diturunkan menjadi 12 volt. Dan di sini yang 12 volt atas itu ke dioda 1 dan 12 volt bawah itu ke dioda 2, lalu menuju ke resistor beban ke CT. Masih sama yaitu menggunakan osiloskop dan juga indikator multimeternya. Di sini saya tekankan lagi harusnya DC, tetapi karena simulasinya ataupun Proteusnya itu tidak support atau gimana, saya juga belum memahami dari keeroran ini, karena harusnya itu DC volt seperti itu. Di sini saya apply ya. Nah, untuk gelombangnya seperti ini. Kalian juga bisa memonitor ya tadi 220 volt ini. Kenapa ini enggak 220 voltnya? Namanya tegangan dari rumahan sudah banyak yang memakai juga dari rumah-rumah yang lain juga. Pasti tegangan itu turun. Bahkan pernah itu dulu sampai di keadaan lab itu kalau kita ukur bisa sampai 210 atau 209 seperti itu. Bisa lebih juga karena tegangan berlebih seperti itu. Lalu masuk ke trafo, karena di sini 12 sama 12 jadi 24 seperti itu. Lalu ke dioda. Untuk di sini kita sudah disearahkan jadi DC. Ini harusnya DC ya. Jadi di sini ada tegangan outputnya yaitu 11,4 volt. Di sini nanti kita cantumkan ke tabelnya. Ini silakan kalian catat untuk setiap percobaan. Lalu di sini masih sama, di sini nanti sama semua ya, yaitu 220 volt AC masih sinus. Di sini seperti yang PPT tadi, yang di PPT yang saya katakan dari dioda 1, dioda 2, dioda 1 seperti itu.
karena belum ada filter, tapi di sini sudah di backup dengan diodanya. Kalau kalian bisa atur sendiri untuk gambar gelombangnya, lebih mudah yang mana. Kalau saya kecilkan untuk menghemat dari kertas milimeter blocknya dan juga lebih mudah. Lalu kita stop. Lalu untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian ketiga, yaitu penyarah jembatan. Di sini kita menggunakan 4 dioda seperti ini. Nah, di sini ada dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4. Sama, hanya saja dari sini nanti arusnya ke dioda 1 dan dioda 4 dulu yang bekerja. Lalu ada ini dari bias maju, dan D2 dan D3 itu bias mundur. Begitu juga sebaliknya, jika D2 dan D3 itu yang maju, maka D1 dan D4 itu yang reverse bias atau bias mundur. Kita simulasikan. Nah, seperti ini. Nah, di sini masih sama ya untuk gelombangnya, karena masih yang seperti terpakai tadi 2 dioda seperti itu, karena yang 2 ini bias mundur seperti itu. Bisa kalian atur atau bisa kalian lihat dari rangkaiannya. Nanti untuk rangkaian-rangkaiannya bisa di upload di Schoology, kalian bisa tiru. Kita stop. Lalu untuk yang ketiga, yang keempat maksud saya, ada penyarah gelombang dengan filter, yaitu filternya C, yang seperti saya katakan tadi. Nah, di sini bedanya dengan rangkaian yang pertama, setengah gelombang. Di sini terdapat filter C, yaitu kapasitor. Untuk cara kerjanya ya sama, hanya saja dari setelah terpotong ini kita terbantu dengan adanya kapasitor untuk pengisian dari tegangan seperti itu sebelum masuk atau sebelum keluar menuju ke akhir. Nah, kita langsung simulasikan saja. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, dari sini kan naik, harusnya itu langsung turun seperti awal tadi karena setengah gelombang. Lalu ada titik kosongnya terus naik lagi. Kenapa ini kok turunnya di sini langsung naiknya ke sini? Kenapa nggak kosong ke titik sini? Karena tadi terbantu oleh kapasitor. Jika tidak, maka dari ini akan langsung turun. Langsung seperti ini, sinus seperti ini hilang, naik lagi seperti itu. Tapi ini beda dengan yang tadi karena ada tegangan ripple-nya dari kapasitor ini. Kalian bisa sesuaikan gelombangnya, lalu kalian gambar. Stop. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian kelima, yaitu gelombang penuh dengan filter C. Nah, di sini sama dengan gelombang penuh pakai 2 dioda, bedanya yaitu dengan kapasitor. Yang seperti tadi filternya menggunakan kapasitor. Kita langsung simulasikan. Nah, di sini harusnya kan seperti tadi, kita besarkan dulu ya untuk gelombangnya. Nah, seperti ini. Dari AC ini kita searahkan menjadi DC. Harusnya di sini naik, turunnya di sini karena tadi ada kapasitornya, jadi bisa sudah terisi lagi langsung bisa naik lagi seperti itu. Ini ripple-nya, tegangan ripple-nya itu masih kurang efektif ya, harusnya turunnya tidak begitu jauh seperti itu. Lalu kita lanjut ke rangkaian yang terakhir, rangkaian ke-6. Nah,
Untuk rangkaian yang terakhir yaitu dengan beban CRC. Untuk rangkaian yang terakhir ini bedanya pada bebannya, kapasitor, resistor, kapasitor. Nah, untuk lebih tahu hasil outputnya yaitu gelombangnya, kita simulasi. Nah, jangan lupa ya untuk nanti tegangan-tegangan atau dari indikator voltmeter, lalu ada apa namanya AC volt sama ini yang DC volt. Ini DC volt yang dua rangkaian terakhir itu menggunakan DC volt asli dari DC volt. Yang 4 rangkaian yang pertama 1, 2, 3, 4 itu menggunakan AC volt, tapi yang asli itu menggunakan DC volt seperti itu. Yang 4 tadi itu entah dari Proteusnya itu error, jadi atau enggak error sih sebenarnya, tegangannya itu tidak terbaca seperti itu. Ini tuh naik turun seperti itu. Daripada apa namanya tidak dapat diukur itu menggunakan AC volt. Kalau yang dua rangkaian terakhir itu ini murni menggunakan ini ya dari DC volt ini seperti itu. Silakan nanti untuk hasilnya ini apa yang tertera di sini silakan kalian masukkan ke dalam tabel pada format laporan nanti yang saya jelaskan. Lalu untuk apa namanya hasil dari gelombangnya itu seperti ini sinus dari 220 volt AC. Ini tuh yang DC yang sudah diarahkan, ini bukan sinus ya, ini karena efek dari pemfilteran C, R sama C seperti itu. Kalian bisa otak-atik sendiri, bisa kalian ubah-ubah semau kalian. Kita stop, coba kita ubah menjadi yang R2 ini kita ubah menjadi setengahnya 500 misal. Kita oke, lalu kita play lagi. Bentuk dari outputannya nah seperti ini, jadi lebih besar. Kenapa? Karena di sini resistor sebagai penghambat, semakin kecil penghambatnya maka arus yang atau tegangan yang dilewatkan semakin besar seperti itu. Jika ini dibesarkan maka ini menjadi kecil. Di sini kalau yang di sini R1 itu menjadi beban atau untuk bebannya. Nah, kalau yang memakai apa namanya DC volt murni itu nanti hasilnya tidak stabil seperti ini. Kalau ini mah tidak masalah ya, hanya komanya saja. Kalian bisa stop di sini. Nah, seperti ini kalian bisa lihat hasilnya. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan dari simulasi ini atau dari simulasinya langsung ke hardware-nya. Nah, di sini untuk hardware-nya yaitu kita menggunakan project board, lalu ada komponen tadi resistor sama diodanya. Lalu kita menggunakan trafo step down, nah, bisa diturunkan jadi 6 volt, CT 9 volt sama 12 volt. Kita nanti gunakan yang 12 volt sama yang satunya ke CT. Nah, di sini kita menggunakan probe-nya dari 220 volt. Jangan sampai salah pasang. Ini 220 volt. Lalu di sini ada 0 volt. Jangan salah masukkan ke sini ya, nanti tegangannya menjadi beda. Lalu menggunakan osiloskop. Ya, osiloskop di sini gunanya untuk memonitor atau kita untuk melihat bentuk outputan dari penyarahnya. Kita nyalakan. Saya percepat ya. Nah, sudah menyala. Lalu selanjutnya ada probe-nya, probe dari osiloskopnya, channel 1 kita hubungkan ke channel 1,
Lalu yang B channel 2 kita hubungkan ke channel 2. Nah, di sini yang apa namanya? Diode yang propnya kita sambungkan dulu. Yang ujung sama yang ujung kita memakai dua prop ini. Nah, untuk yang 12 volt pertama kita hubungkan ke seperti tertera pada rangkaian tadi ke diodanya. Lalu yang CT atau yang satunya kita hubungkan ke outputannya dari rangkaian bebannya seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan prop jumper lagi. Nah, jumpernya ini masuk ke propnya ini masuk ke diodanya yang seperti pada rangkaian tadi. Untuk groundnya itu masuk ke yang akhiran atau ke outputnya groundingnya. Lalu yang tengah prop yang kedua, nah seperti ini kita sambungkan lagi. Untuk yang groundnya kita samakan ground. Yang output kedua ini yang channel 2, ini yang channel 1. Seperti ini rangkaiannya. Kita hubungkan ke 220 volt. Langsung kita klik auto set. Enak ini pakai osiloskop digital. Kalau yang analog kita harus otak-atik sendiri, cari sendiri seperti itu. Nah, di sini adalah hasil dari gelombangnya. Di sini ada yang A, ini channel A itu arus AC. Yang gelombang yang yang apa namanya? Nah, seperti ini. Yang bawah itu adalah hasil outputan yaitu DC. Yang bawah ini yang negatif itu sudah disearahkan oleh diodanya tadi. Kalian bisa lihat frekuensinya, duty cycle-nya, RMS-nya itu dari sini tuh bisa ada PPP-nya. Nah, lalu ada multi. Di sini kita menggunakan multi digital biar lebih tepat pengukurannya. Sebenarnya analog itu juga tepat tergantung dari membacanya kita. Di sini kita lebih enak dengan digital karena langsung muncul hasilnya. Di sini kita pindahkan titiknya tadi seperti tutorial kita lihat ulang. Nah, kita dapat memindahkan ringnya. Nah, seperti itu. Ini volt, titiknya kita pindah. Nah, seperti ini 0, berapa gitu, 0, sekian gitu. Nah, ini kita tunggu sampai 0 dulu. Nah, langsung kita hubungkan untuk kita cari tahu dari indikator yang pertama. Ini sama dengan tegangan. Ini masih yang AC ya. Jangan lupa kalau AC ya AC, kalau DC ya DC seperti itu. Nah, ini AC yang setelah melewati trafo seperti itu tadi hasilnya sebentar. Nah, hasilnya adalah 12,11 volt. Atau bisa kalian paskan sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kita ubah. Ini masih ke volt ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya 4,8 volt setelah keluarannya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian yang kedua menggunakan dua dioda yaitu penyarah gelombang penuh. Sama seperti pada rangkaian, kita lihat rangkaiannya untuk cara merangkainya. Untuk 12 volt, ini juga 12 volt. Lalu yang terakhir ini CT, yang hitam ini adalah CT. Yang ini 12 volt sama 12 volt yang kuning ya. Ini masih AC, dan kalau setelah melewati dua dioda ini yang hitam kecil ini, di sini adalah sudah tegangan DC atau arus DC. Nah, kita hubungkan ke 220 volt, kita klik auto set.
tegangan pun muncul. Yang atas adalah AC sinus. Ini sebenarnya bukan sinus ya. Ini adalah yang arus terpotong seperti tadi. Ini dari dioda 1, dioda 2, dioda 1, dioda 2. Nah, bentuk dari rangkaiannya seperti ini. Nyalakan. Nah, di sini ini menggunakan apa namanya? Filter ya. Ini sudah kelihatan menggunakan filter dari kapasitor itu sendiri. Nah, untuk perangkaiannya seperti ini. Sama yang 2 ini ke 12 volt. Dan ini probe 1, ini probe 2, ini channel A, channel B. Lalu ada resistor apa namanya? Resistor beban, dan ini untuk filternya ada filter C kapasitor. Dan ini groundnya ke ground. Ini untuk ground dari probe-nya ke sini semua. Ini ke CT. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, kita hubungkan ke arus atau tegangan 220 volt. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini bukan sinus juga, ini adalah hasil dari filter C-nya ini. Dia jadi naik, sebelum dia turun sampai sini, harusnya turunnya di sini biar jadi seperti sinus seperti itu. Karena dia memakai filter C, sebelum turun banget ke sini, dia sudah apa namanya terisi dari kapasitornya terus naik lagi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya dari yang jembatan memakai 4. Yang jembatan ini memakai 4 dioda. Hasilnya sama yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, hasilnya sama, kita auto set dulu. Nah, di sini kita kecilkan dulu ya volt per diff-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dari D1 dan D4 dan D2 dan D3 seperti yang saya jelaskan pada simulasi. Dan ini untuk filter CRC, untuk filter CRC. Di sini ada memakai 2 dioda karena gelombang penuh, tapi menggunakan filter CRC. Jadi ini untuk yang resistor bebannya. Masih sama, ini channel A, ini channel B. Lalu untuk groundnya ke ground semua ke putih ini. Lalu untuk yang orange ini ke CT, yang awal ini ke 12 volt, yang satu, dan yang dioda satunya lagi ke 12 volt juga. Hasilnya seperti ini. Lalu kita hubungkan, kita auto set lagi, ketemu lagi untuk gelombangnya. Ini juga bukan sinus karena ini sudah terkena dari filter CRC seperti itu. Terima kasih. Langsung saja ke format laporan. Format laporannya seperti ini. Masih sama seperti yang kemarin, PBL, pengukuran besaran listrik. Di elektronika analog dasar ini di modul 1 penyiarah. Judulnya penyiarah rectifier seperti ini. Lalu ada nama NIM, tanggal praktikum sama kelas. Lalu ada A tujuan, B alat dan bahan, C dasar teori, dan D hasil praktikum. D1 gambar rangkaian. Kalian screenshot rangkaian yang kalian buat pada Proteus. Tidak harus sama seperti yang saya kasih di ataupun upload di psikologi nanti. Kalian bisa bebas bentuk dari rangkaiannya, tapi untuk hasilnya sebisakan sama ya. Jadi untuk ini kalian nanti untuk gambar rangkaiannya sudah disediakan di psikologi seperti itu. Lalu D11 ada penyiarah setengah gelombang tanpa filter. Lalu ada D12 penyiarah gelombang penuh tanpa filter. Lalu ada penyiarah jembatan, penyiarah setengah gelombang filter C,
penyarah gelombang penuh filter C. Lalu yang terakhir ada penyarah gelombang penuh filter CRC. Kalian screenshot semua pada Proteus. Lalu D2 ada gambar gelombang. D21 penyarah setengah gelombang tanpa filter. Di sini ada gambar input pada milimeter block yang 220 volt. Di sini ada output atau channel 2, yaitu yang sudah disearahkan oleh dioda. Keterangannya jangan lupa volt per div-nya berapa, time per div-nya berapa, div V atau vertikalnya berapa, div H atau horizontalnya itu berapa. Itu untuk satuannya nanti di sini kotak ya, jangan lupa satuannya kotak. Kalian hitung sendiri pada simulasi. Lalu ada D22 urut ya, seperti tadi ada yang pertama itu setengah gelombang penuh, lalu yang jembatan, lalu gelombang filter C, yang setengah gelombang penuh filter C, lalu yang terakhir gelombang penuh filter CRC. Kalian ini gambar tangan semua ya, yang dari milimeter block atau simulasi kalian. Lalu untuk D, tabel hasil praktikum. Di sini ada penyarah setengah gelombang tanpa filter, gelombang penuh tanpa filter, penyarah jembatan, penyarah setengah gelombang filter C, penyarah gelombang penuh filter C, lalu ada penyarah gelombang penuh filter CRC. VIN multimeter di sini adalah dari simulasinya, VIN-nya tadi, lalu ada VIN perhitungan, VRMS in, VOUT multimeter di simulasi ada, lalu ada VOUT perhitungan, ada div in berapa, volt per div in berapa, VPP in berapa, seperti yang tertera di sini ya. R1-nya berapa, ROUT-nya berapa, C1 atau kapasitor 1, kapasitor 2-nya berapa. Kalau tidak ada, karena ini kan beda-beda penyarahnya. Kalaupun tidak ada C-nya atau apa, itu bisa di strip seperti itu. Lalu ada E, analisa rangkaian. Jelaskan secara naratif mengenai skema dari rangkaian. Kalian jelaskan ya. Ada E11 ini urut dari gelombang penuh, setengah gelombang, maksud saya setengah gelombang penuh, jembatan, setengah gelombang penuh filter C, lalu ada gelombang penuh filter C, gelombang penuh filter CRC. Lalu ada analisa perhitungan, E22 penyarah setengah gelombang tanpa filter. Di sini ada channel 1 sama channel 2. Di sini ada div itu berapa, volt per div-nya berapa, VPP-nya kalian kali div kali volt per div. Seperti ini sudah ada semua, tinggal ngisi ya. Maksudnya tinggal menyamakan, sudah ada keterangannya seperti ini, enak. Untuk yang E22 ini penyarah gelombang penuh tanpa filter ini sama analisa perhitungannya dengan yang ini. Untuk tegangan keluarnya atau VOUT-nya itu VOUT sama dengan 2 kali VRMS output dikali 0,45 sama dengan berapa, seperti itu. Lalu ada E23 penyarah jembatan sama, di sini sudah tertera. Lalu ada penyarah setengah gelombang filter C. Untuk tegangan keluarannya seperti ini, sudah tertera juga. Arus outputnya yang DC, IDC sama dengan VOUT dibagi R-nya, seperti itu. Lalu ada tegangan output yang DC, volt DC-nya ada VM-nya dikurangi IDC per 4 FC. Nah, di sini sama sudah tertera semua ya, kalian isikan sendiri sampai E26. Ada penyarah gelombang penuh filter CRC sama dengan analisa perhitungan penyarah gelombang penuh. Sama ya. Lalu ada F, tugas terlampir pada buku modul praktikum. Lalu ada G, kesimpulan. Kesimpulan berisi mengenai materi yang praktikan pahami dan rumus yang praktikan pahami. Antara praktikan satu dengan yang lain harus berbeda. Jadi ini pakai bahasa kalian sendiri setelah praktikum ya. Kalian simpulkan di sini seperti itu. Lalu catatan,
laporan ditulis tangan ya dengan bolpen tinta biru, lalu laporan ditulis dengan margin di belah kiri 4, 3, 3 sama 3 yang satuan sentimeter. Lalu gambar gelombang, maaf tipe gambar gelombang dengan milimeter blok harus ya. Kalau tidak ada gimana Mas atau Mbak? Kalau tidak ada silakan beli di toko buku ya, atau bisa menggunakan buku yang itu apa yang buat matematika itu. Lalu ada laporan di scan dengan jelas, tidak boleh blur. Kalau blur kita suruh ulangi lagi atau revisi ya. Gunakan skill foto kalian dengan jelas, jangan goyang-goyang seperti itu, nanti akan blur. Lalu yang terakhir, scan pada gambar gelombang harus detail dan jelas. Nah, biasanya di sini tuh di gambar gelombangnya itu kalian tidak detail. Untuk gambar gelombangnya silakan didetailkan dengan jelas itu. Mungkin itu dari praktikum elektronika analog dasar untuk modul pertama. Oh ya, di sini untuk screenshot ini untuk penyarasnya gelombangnya itu diberi watermark ya, nama atau nama NIM kelas juga nggak apa-apa, atau ini yang nggak punya komputer ataupun laptop bisa meminjam komputer atau laptop dari temannya atau tetangganya seperti itu. Kalian instalkan Proteus, nggak begitu besar Proteus, jadi tidak begitu berat untuk menjalankan Proteus. Lalu untuk kalau emang nggak ada pinjaman atau gimana, hubungi teman yang sekelas. Nah, nanti itu kelompoknya apa namanya, tapi kalian ambil datanya saja. Saya tekankan lagi, ambil datanya saja, jangan nyontek semua, tapi minta tolong ke teman sekelasnya, siapa Mas atau Mbak, minta tolong untuk dibuatkan dari praktikum ini rangkaiannya ini seperti itu, kasih nama, NIM, hanya datanya saja ya, screenshot, nanti kan datanya kelihatan berapa tuh, nanti diisikan di tabelnya buat perhitungan seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk modul pertama penyiarah yaitu rectifier. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Jika masih ada yang belum mengerti atau kurang paham nanti dijelaskan ataupun bisa tanya pada saat video conference yang diadakan oleh kelas masing-masing. Untuk jadwalnya nanti persetujuan dengan asisten kelas masing-masing ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.